Salam jumpa para peserta materi pengantar pemrograman sistem embedded. Materi ini sangat penting untuk kita bisa mengembangkan aplikasi sistem tertanam ya. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, para peserta mahasiswa dapat menjelaskan arti dari sistem tertanam, dapat mengetahui fungsi dan kelebihan microcontroller STM32, dapat menyebutkan beberapa aplikasi dari STM32 dan dapat memprogram microcontroller STM32 dengan programmer ST-Link, serta nantinya dapat berinovasi dengan mengusulkan ide-ide penerapan STM32 di kehidupan sehari-hari maupun di industri dengan menggunakan teknologi AI untuk pengembangannya. Para peserta, kita lihat dulu definisi dari sistem tertanam atau embedded system. Dia adalah sistem cerdas komputer berbasis microprosesor atau lebih tepatnya microcontroller karena sudah tertanam beberapa unit-unit penting di dalam microprosesor tersebut berdaya rendah. Kenapa kita sebut berdaya rendah? Karena seperti contoh untuk sistem tertanam STM32 Nucleo 64 ini, dia bisa digunakan mulai dari tegangan 1,7 volt hingga 3,6 volt. Biasa digital minimal 5 volt. Ini dengan baterai yang bertegangan rendah, dia bisa digunakan. Memiliki kemampuan pemrosesan yang memadai, seperti contoh di sini clocknya hingga 84 MHz bahkan bisa lebih tinggi tergantung prosesornya dan didesain untuk mampu melakukan pekerjaan spesifik. Jadi untuk pengontrolan industri, robotika dengan kecepatan yang tinggi, prosesor ini lebih mampu. Maka prosesor ini banyak digunakan untuk smartphone misalnya, ya. Nah, berikut gambar satu merupakan arsitektur sistem tertanam yang umum. Jadi, prosesor ini bisa menerima berbagai macam input sensor, ada pengkondisi sinyalnya, diolah oleh microprosesor, lalu luarannya bisa untuk mengendalikan LCD dan perangkat-perangkat lainnya, atau perangkat indikator seperti LCD. Sebagai contoh di gambar dua ini adalah modul yang umum, ya, untuk kita bisa belajar STM32. Bahkan ada port yang cukup banyak yang bisa dipasangkan dengan Arduino Uno. Bagian atasnya itu adalah ST-Link Programmer untuk kita bisa mengisikan, mendebak program yang kita buat. Jadi chip STM32 ini dari ST Elektronik ya. Dia harganya cukup murah namun kecepatannya tinggi. Kekurangan dari kalau kita belajar STM32 ini memang bahasanya lebih sulit ya karena pure biasanya kita pakai bahasa C atau C++ dengan user interface-nya yang lebih lengkap. Jadi memang kita harus lebih sabar di dalam membuat program berbasiskan STM32 ini karena kita harus mempelajari dengan lebih detail pemrograman dasar C. Tapi ini luar biasa ya. Nah, STM32 ini tadi merupakan keluarga dari ARM Cortex ya yang dikembangkan oleh ST Microelectronics ya. Sangat populer, sangat banyak digunakan dan menjadi pilihan para pengembang di bidang elektronika untuk sistem cerdas maupun smartphone ya. Nah, sebagai contoh modul yang paling umum digunakan adalah STM32F103C8T6. Ini memorinya cukup gede ya. Bisa 64 kilobyte, input outputnya lumayan nih, setara dengan Arduino Nano atau Uno. Dan perlu diketahui ARM ini merupakan singkatan dari Acorn Rich Machine ya. Dulu didirikan oleh Acorn Computer pada tahun 1983. Ya, jadi Anda minimal bisa menggunakan STM32 yang versi F103 ini. Lebih ekonomis. Nah, untuk versi yang lebih tinggi tentu bisa digunakan untuk kemampuan yang lebih besar. Yang harus Anda kuasai adalah kemampuan pemrograman C atau C++. Dan untuk penerapan di robotika mungkin ada baiknya juga mengenal ROS. Perlu kita ketahui bahwa untuk yang versi Cortex A maupun yang M itu sangat mendukung sekali untuk solusi berbasiskan AI. Konektor pemrogramannya dikenal dengan JTAG, ya, Joint Test Action Group atau yang SVD yang ada di modul-modul
yang akan kita gunakan nanti, serial wire debug. Nah, sekarang kita lihat coba video cara memprogram STM32. Ini compilernya STM32 Cube dan harus Anda install juga yang programmernya. Oke, para peserta bisa berkomunikasi ke saya untuk konsultasi dan pengembangan proyek berbasiskan STM32. Mari kita pelajari, tonton video tutorialnya. Terima kasih. Salam jumpa para penghobi microcontroller. Saya bawakan microcontroller terkini STM32. Kita akan coba 3 board yang paling laris ya. STM32 ini microcontroller keluarga ST Elektronik ya. Dia bisa kecepatan tinggi, clocknya tinggi sehingga cocok untuk aplikasi robotika. Kita butuh programmer biasanya ST-Link versi 2. Ini board yang paling ekonomis ya, F103C8T6. Mantap, seukuran nano kurang lebih ya. Ini susunan kaki untuk kita pasang kabel jumper ke board kita seperti ini. Kita harus unduh dulu STM32 Cube IDE, editornya kayak Arduino Uno lah ya. Kita unduh dan pastikan gunakan ST-Link programmer yang original ya, karena dia biasanya software terbaru akan minta update firmware programmernya. Ini proses instalasi editor IDE STM32. Kita juga butuh STM32 Cube programmernya ya, untuk mendeteksi koneksi programmer kita. Karena yang F103 tadi dia butuh ST-Link programmer ya. Ini proses instalasi untuk yang IDE-nya. Setelah diinstal, kita bisa buka new project. Kita pilih prosesornya 32F103 misalnya, beri nama project Club Clip. Ya, kita set di pin ke-13 dia out lampu LED-nya seperti ini, PC13 sebagai output, GPIO output ya, sehingga bisa mengeluarkan data ke lampu LED. Bagus ya desainnya ya. Kita beri labelnya lampu LED misalnya. Ini contoh kodenya on off dengan delay 1 detik ya. Pakai fungsi hal GPIO write pin. Bisa juga toggle pin on off ya. Kita coba isi di situ, klik yang segitiga itu, dia akan terisi. Mantap ya. Berikutnya kita coba yang paling laris juga nih, STM32 Nucleo 32F401. Speknya itu dia sudah M4 84 MHz ya. Tegangannya rendah, 512 kilobyte flash. Mantap, ini untuk robotika atau untuk akuisisi data. Untuk riset-riset terkini embedded system ya, Anda harus miliki ini. Bisa pesan semua modul-modul kit STM32 terbaik original di kita ya. Itu ST-Link programmernya menyatu dengan board Nucleo. Pastikan yang F401RE yang umum ya. Lihat ini chip utamanya STM32. Ini SWD-nya ya. Susunan kakinya untuk menjadi external programmer. Ini chipnya F401RE ya, yang T. Kita set outputnya itu di pin 5. Pakai fungsi toggle pin. Ya, kita isi, pastikan sudah terkoneksi. Dia akan Club Clip. Berikutnya adalah yang Discovery STM32 F411. Ini clocknya tinggi ya, 168 MHz, FPSP 100 M4 ya. Ini bungkusnya mantap. Ini untuk keperluan umum, kecepatan tinggi ya, cocok. Dia sudah ada programmer ST-Link juga. Chipnya ya, bisa pasang konektor LCD ya. Ini chipnya kita set 4 LED di output ya. Kita bikin lampu seperti running LED.
di pin 12, 13, 14, 15 di GPIO-D ya. Kita isikan harus sampai sukses. Ini dia hasilnya. Mantap ya. Ini jauh lebih cepat dibandingkan Arduino. Sesuai lah harganya ya. Jadi Anda kalau mau menguasai elektronika, beli